Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama NN Channel menggali kekayaan alam Indonesia. Mengenal Gunung Santri dan Gunung Lempuyang, tempat syiar Islam sebelum masa Kesultanan. Di pinggir jalan Bojonegara, Pulau Ampel, terlihat sebuah bukit yang berada di sebelah kiri jalan. Bukit itu terlihat tandus, tidak ada pepohonan besar yang tumbuh di atasnya. Di puncak bukit terlihat bangunan kecil yang di dalamnya terdapat makam keramat. Warga menyebut bukit itu dengan nama Gunung Santri. Siapa yang tidak tahu Gunung Santri? Tempat itu menjadi salah satu wisata religi di Kecamatan Bojonegara. Letaknya berada di sebelah barat laut pantai utara Banten, yaitu sekitar 25 km dari arah Serang dan 7 km dari Cilegon. Di sekitar Gunung Santri terdapat perkampungan diantaranya Lumajang, Beji, Kejangkungan, Gunung Santri, dan Pangsoran. Khusus di kaki bukit Kampung Beji terdapat Masjid Beji yang merupakan tonggak sejarah kota Cilegon. Kampung Beji juga dikenal sebagai tempat kelahiran pahlawan nasional Brigjen Kiai Haji Syamun pada 5 April 1894. Gunung Santri sebetulnya tidak memenuhi kriteria untuk disebut gunung. Namun, warga setempat sudah menyebut bukit tersebut dengan sebutan Gunung Santri. Tempat di mana seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman menyiarkan agama Islam. Di tempat itu, Syekh Muhammad Sholeh mengajar santri-santrinya. Belum diketahui detail kapan Syekh Muhammad Sholeh dilahirkan. Namun, sejarah mencatat Syekh Muhammad Sholeh meninggal pada 1550. Ia adalah salah satu murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati dari Syarif Hidayatullah. Berdasarkan cerita dari sejumlah warga, Syekh Muhammad Sholeh datang ke Banten atas perintah dari Sunan Gunung Jati untuk mencari anaknya, yakni Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Karena Sultan Maulana Hasanuddin sudah lama tak kunjung pulang ke Cirebon. Syekh Muhammad Sholeh tinggal di puncak Gunung Santri dan menetap di sana sambil menyiarkan agama Islam. Kata tokoh masyarakat desa Bojonegara, Syarifuddin kepada Radar Banten di kaki Gunung Santri kemarin. Syekh Muhammad Sholeh dan Sultan Maulana Hasanuddin kemudian bertemu di pucuk Gunung Lempuyang, bukit yang lokasinya tak jauh dari Gunung Santri. Gunung Lempuyang juga mempunyai tekstur perbukitan yang sama dengan Gunung Santri. Warga Kecamatan Bojonegara, Hilmi menceritakan, Gunung Lempuyang menjadi tempat munajat Sultan Maulana Hasanuddin sebelum berperang melawan pucuk umum untuk menaklukkan Banten. Saat itu, Syekh Muhammad Sholeh mengajak pulang Sultan Maulana Hasanuddin ke Cirebon berdasarkan perintah ayahnya. Namun, Sultan pertama Banten itu menolak dengan alasan ingin menyiarkan agama Islam di Banten. Kemudian, Syekh Muhammad Sholeh pun menetap di Gunung Santri sambil mendampingi Sultan Maulana Hasanuddin berdakwah di Banten. Kata Hilmi, di puncak Gunung Lempuyang juga terdapat makam keramat, yakni makam Buyut Agung. Menurut Hilmi, Lempuyang mempunyai makna lampu penerang karena di tempat tersebut tempat belajar mengaji para sesepuh Banten. Di puncak Gunung Lempuyang diceritakan juga sebagai tempat para ulama untuk mengintai para penjajah pada masa kolonial Belanda. Hingga kini, dua tempat tersebut sering dikunjungi oleh para peziarah. Cagar budaya tersebut sudah menjadi salah satu wisata religi di Kecamatan Bojonegara. Menurut Syarifuddin, dua cagar budaya tersebut seharusnya dapat dikuasai oleh pemerintah, bukan perorangan, sehingga pemerintah masih bisa menjaga cagar budaya itu. Artikel dilansir dari Radar Banten. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.